Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan adima. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji tentang sedekah tidak mengurangi harta. Ini adalah salah satu di antara bentuk kemurahan hati seorang mukmin, yaitu di dalam dirinya ada sifat suka membantu, yaitu ada kemurahan hati sehingga dia mau berbagi kepada sesama. Ini merupakan akhlak yang mulia, lawannya adalah orang yang bakhil, kikir, pelit, dan yang lainnya. Tentu saja tidak ada orang yang menyukai sifat kikir, bakhil, tidak mau berbagi di dalam kehidupannya. Maka dari itu, Islam menganjurkan kepada pemeluknya, kepada umatnya, kepada kaum muslimin supaya gemar bersedekah dan menjadikannya ini sebagai salah satu syiar kaum muslimin, yaitu mereka suka berbagi kepada sesama karena salah satu rukun Islam adalah membayar zakat yang bentuknya adalah mengeluarkan harta. Min a'niyaina faj'alaha fi fuqara'ina, dari orang-orang kaya di antara kami kemudian membagikannya kepada para fakir miskin. Hadis riwayat Tirmizi. Sehingga tidak ada kesan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tapi adanya semangat untuk saling menutupi satu sama lainnya. Orang kaya perlu orang miskin karena doa orang-orang miskin ini mungkin lebih didengar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal dungsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum." Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Dan orang miskin perlu sedekah ataupun bantuan dari orang kaya. Begitupun kita hidup ini saling membutuhkan satu sama lainnya. Kalau Allah memberikan kepada kita kelebihan, maka bantulah kepada sesama. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan rezekinya. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Salah satunya adalah sedekah akan mendatangkan keberkahan pada harta kita walaupun nominalnya berkurang. Ketika kita bersedekah, nominalnya memang berkurang, akan tetapi keberkahannya bertambah. Maka dari itu Nabi mengatakan, "Ma naqasa malu abdin min shadaqah." Tidaklah harta seorang berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau kita lihat dari sisi nominalnya, pasti berkurang. Akan tetapi kita lihat ini dari sudut pandang yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melihat banyak perkara itu dari berbagai sudut pandang. Misalnya, Nabi memandang bertambahnya harta dengan sedekah ini sesuatu yang kita katakan bertentangan dengan hakikat dan kenyataannya. Orang yang bersedekah pasti berkurang hartanya. Harta yang dikeluarkannya ini mungkin menjadi berkah, berubah bentuk menjadi bentuk rezeki-rezeki yang lain. Allah ganti itu dengan bentuk rezeki yang lain, bisa berupa kesehatan, keselamatan yang juga merupakan rezeki yang terkadang kita tidak memandangnya sebagai bentuk rezeki dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memberikan pinjaman kepada Allah. Mangdal ladzi yuqridullaha qardan hasanah faidaifahu lahu at'afan katsira wallahu yakbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melampangkan rezekinya.
dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Artinya, akan bertambah seperti seorang yang membesarkan anak untanya sehingga untanya itu memenuhi ladang dan gunung-gunung. Seperti itulah orang yang bersedekah, hartanya akan bertambah, bisa keberkahan hartanya dan bisa juga dari sebagian harta yang ia keluarkan itu. Allah ganti harta dalam bentuk yang lain, mungkin dalam bukan uang, tapi Allah ganti dalam bentuk harta yang lain yang mungkin jauh lebih bernilai. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Setan menghalangi manusia untuk sedekah. Setan menghalangi kita untuk sedekah. Setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Ketika seorang hamba ingin bersedekah, yang ada dalam benaknya adalah takut dengan berkurangnya harta, takut dia jadi fakir, takut dia jadi miskin. Padahal belum ada catatannya dalam sejarah manusia orang jatuh bangkrut gara-gara sedekahnya. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik dan dalam bentuk harta yang lain. Yang menakut-nakuti seorang hamba untuk bersedekah adalah setan. Terkadang setan ini meminjam lisan manusia. Manusia yang dipinjam lisannya untuk menakut-nakuti orang yang bersedekah, memberikan pertimbangan yang buruk-buruk sehingga dia tidak jadi sedekah. Maka hendaklah kita bisa membersihkan hati kita dari sifat bakhil, sehingga orang yang hendak bersedekah tiba-tiba saja tangannya menjadi kaku seolah-olah tidak mampu untuk mengeluarkan uang yang tidak seberapa beratnya itu untuk disedekahkan. Seperti mengangkat beban yang berat, padahal itu hanya selembar kertas. Tapi begitulah setan menghalangi seorang hamba untuk bersedekah. Pada hadis yang di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru memancing kita untuk bersedekah, bahwa tidak ada ruginya dengan sedekah. Bahkan sedekah itu, kata Nabi, tidak mengurangi harta kita. Ini adalah motivasi yang sangat benar sekali, sangat agung sekali, sangat mulia sekali agar manusia mau bersedekah. Luruskan niat. Tapi tentunya kita bersedekah bukan ingin mendapat balasan kontan di dunia. Walaupun terkadang Allah beri balasan itu langsung di dunia. Tapi janganlah kita bersedekah 1 juta dengan harapan menjadi 2 juta. Sehingga kita seperti mengharapkan sesuatu dari sedekah itu kita. Ada unsur tujuan lain selain lillah. Memang kita berharap baik dari amal soleh kita. Namun jangan jadikan itu sebagai tujuan kita di dalam beramal. Hal ini tampak ketika apa yang dia harapkan ternyata tidak terwujud. Disitulah hatinya akan terusik. Mulai masuk di situ ria, ujub, dan mulai masuk di situ rasa penyesalan apabila dia tidak mendapatkan apa yang diharapkannya itu. Misalnya, dia bersedekah dengan niat agar mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ternyata tidak dapat, maka dia pun menghentikan amalan itu. Dia tidak lagi mau bersedekah karena terbukti ternyata sedekah itu tidak menambah hartanya. Bahkan mungkin justru sebaliknya, dia kehilangan hartanya setelah bersedekah. Sementara yang diharapkan dari sedekah itu adalah hartanya bisa bertambah. Di sinilah terlihat bahwa sebenarnya tujuan dia bersedekah bukanlah lillah, tapi untuk mendapatkan balasan segera di dunia. Maka dari itu, ikhlaskanlah niat kita di dalam bersedekah. Baik itu kita mendapat balasan langsung di dunia ataupun Allah menangguhkannya nanti di akhirat. Atau Allah Subhanahu wa taala mengganti sedekah kita itu dengan bentuk harta yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi kita. Allah berikan kita sehat dengan sedekah. Allah sembuhkan sakit kita dengan sedekah. Allah beri keselamatan karena sedekah. Harta yang sesungguhnya, harta yang disedekahkan adalah harta yang tersisa bagi orang yang bersedekah itu. Yang tidak disedekahkan itu yang bukan miliknya. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah tentang apakah yang tersisa dari seekor kambing yang disembelih untuk disedekahkan. Ada seekor kambingnya yang sudah disembelih untuk disedekahkan. Aisyah menjawab bahwa tidak ada yang tersisa selain bagian bahunya. Semua habis sudah untuk dibagi-bagikan disedekahkan. Maka Nabi pun meluruskan perkataan Aisyah itu dengan mengatakan, bagi kullaha ghaira katifih. Yang tersisa adalah seluruhnya kecuali bagian bahunya. Hadis riwayat Tirmizi. Semuanya itu sudah menjadi miliknya dan yang belum menjadi miliknya tinggal bahunya karena belum disedekahkan. Kalau sudah disedekahkan, maka semuanya menjadi miliknya. Itulah sedekah. Sedekah akan menjadi harta kita. Itulah yang diharapkan oleh orang yang mati. Dia ingin kembali bertemu dengan hartanya lagi. Dia mengatakan, Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, datangkanlah hari kiamat segera agar aku bisa segera berkumpul kembali bersama keluarga dan hartaku. Hadis riwayat Ahmad.
Dia ingin kembali bertemu dengan hartanya, yaitu harta yang disedekahkannya. Adapun harta yang belum disedekahkannya sudah berpindah tangan kepada ahli waris, kepada orang lain. Sementara harta yang betul-betul menjadi miliknya adalah harta yang sudah disedekahkannya itu, yang betul-betul menjadi miliknya, dan dia ingin kembali kepada hartanya. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Nun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.